Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sana uang lupugo. Kini ambo melanjutkan cerita tentang Indrapura yang episode pertama lambo baco ke petangko. Jadi kini ko masuk yang episode yang kedua. Kelanjutan dari carito ambo ambil dari buku Tambo Alam Minangkabau. Sebelumnya kita ambo lah membaca risiko sana ya tentang struktur skema pada episode belakangan dua hari yang lewat. Skema pemerintahan Indrapura lambo baca. Sesudah itu tentang 6 di 8 di tengah, 6 di hulu, yaitu nenek mama yang 20. Kini kau melanjutkan dengan selesai yang membacakan waktu itu sebatas 6 di hulu. Yang mana 6 di hulu itu di sana? Karena orang kayu ibarat 6 orang panglima. Dan siap siaga menjaga musuh datangnya dari gunung. Itu yang 6 di hulu. Ini ada maknanya kalau dijelehkan lah bukan cerita ambo. Iku ambil dari buku Tambo Alam Minangkabau karangan Datuk Tuah dari Payakumbuh. Baiklah sana ambo lanjutkan. Lambang kebesaran hutan rendah, lambang kebesarannya Destar dia ya. Kebetulan ambul ku mau sana sebelumnya. Mungkin dia tak buru-buru tadi tambah grogi mungkin tuh. Lupa ambo memperkenalkan ada sana awak Eko Buya Ahmad. Ya, assalamualaikum. Iko Buya aku salah satu sumber dari grup Pasonopugo. Kebetulan beliau digabungkan dalam pakar untuk menjawe. Mungkin ada di sana yang bertanya masalah agama di grup. Itulah beliau yang akan menjawabnya nanti. Jadi lanjut dengan cerita kerajaan Indrapura tuh. Jadi lambang kebesaran Destar yang berwarna merah. Bahutan rendah, begunung tinggi. Dengan ayamnya, kuau dan kambingnya kijang. Dia punah di asok bedi, kerajaan Indrapura tak diubah. Ditinjau dari susunan pemerintahan dan sistem yang sudah api mendekik dengan sistem pemerintahan zaman kini ko samu pemerintahan Republik Indonesia. Lado badan eksekutifnya, legislatif, yudikatif dan federatif. Kedaulatan raja sudah merupakan presidensial, kabinet dan susunan penghulu 20. Sudah hampir merupakan kabinet parlementer sana. Jadi itulah ceritanya dari nenek mama kerajaan tadi. Kita lanjutkan dengan perkembangan Islam. Perkembangan Islam di Indrapura. Pengaruh persentuhan dengan Parsi. Dan kalau Parsi ko sepengetahuan nambo kalau tidak salah nambo Parsi ko Irak. Persia. Ya, Parsi. Parsi kan di situ ditulis Parsi. Maka dengan mudah jo pengaruh Islam berkembang di Indrapura. Sebab sebuah masyarakat dan memegang teguh adat dan sudah dapat menerima agama Islam yang selaras atau sesuai jo adat itu sendiri. Jadi agamaku Islam kelas cocok jo adat Indrapura di waktu itu. Pada masa kekuasaan Khalifah Sayyidina Ali, seorang raja Indrapura pernah diutus ke Mekah, yaitu bernama Sultan Gelomatsah. Itu kerajaan raja Indrapura yang pernah diutus ke Mekah, yaitunya namanya Sultan Gelomatsah. Itu catatan tuh sana. Kalau ada orang katanya nanti kan itu. Siapa raja Indrapura yang pertama yang pernah ke Mekah itu jawabannya Sultan Gelomatsah. Di masa Khalifah Sayyidina Ali.
Ketika inyo kembali dari Mekah, dikembangkannya lah agama Islam tu sampai meratu ke segenap kerajaan Indrapura. Dan bersama dengan berkembangnya agama Islam, beberapa tata negara berubah sedikit. Misalnya, penghulung dan dulungnya bergepek, berarti penghulung ke dulung bergepek sana. Sesuai dengan yang diterangkan dalam buku ke, bukan cerita ambo. Kalau ambo cerita tak tahu ambo sebab ambo belum ada waktu itu, cuma mungkin kau sejarah, ahli sejarah yang menceritakan, yang menuliskannya. Jangan disalah tafsir. Jadi kau ambo sekedar membaca buku yang ambo ketahui, sesuai dengan ada di buku. Dulunya Bagepe dilengkapkan menjadi 20 sesuai dengan sifat-sifat Tuhan. Maksudnya kebiar kita ya. Dia ada sifat 20 Tuhan. Berarti betul. Dan lambangnya berubah pula bunyinya dengan Raja Indrapura adalah Raja Sara. Beredar sultan dengan adat, beredar sanak kamanakan dengan adat pusako. Dan sebagai daerah-daerah lainnya di Indonesia sudah mematuhi agama Islam dengan segala rukun dan rukunnya. Kini ko lanjut ke soalan berikutnya, peninggalan bersejarah. Apa jo peninggalan yang bersejarah di kerajaan Indrapura itu? Banyak tepek-tepek bersejarah di Indrapura, lainnya dengan pegaruyuang dan dikenal orang sebagai Istana Rajo. Demikian pula di Indrapura. Tepek Istana Rajo selalu berpindah-pindah. Di Istana Rajo di Indrapura itu selalu berpindah-pindah. Kenapa berpindah-pindah? Kemungkinan disebabnya dek banjir. Masalahnya dulu orang kan transportasi orang di air ya. Di air. Atau strategis, mengizinkan dan sebab-sebab lain. Sebab itu ada beberapa tepek di Indonesia bekas Istana Rajo. Mungkin ada yang kau banyak yang tahu kau lah yang kasih kau yang lah baru-baru. Kalau tiba di keris kau lala skin mah. Kalau keris tu pakai keris lama. Kebanyakan letaknya di rajo-rajo kau tadi, bekas Istana Rajo kau tadi letaknya sepanjang tepi sungai, tepi-tepinya di sekitar Teluk Air Pura, Palokan Mudik, Palokan Ili, Ujuang Jungut, Pinang Sabatang, Bukit Pasar Gedang, dan ada tepek pula menambahkan dua di Lunang, Ujuang Tanjung. Di tepek-tepek itu juga terdapat makam-makam rajo pada zaman dahulu. Alat-alat yang masih ada sampai kini ko berupa senjata seperti pedang, keris, kelewang, tombak, bekas-bekas Mariam, dan ada yang berhiaskan emeh jo perak. Alat-alat kebesaran rajo seperti payung kuning, bendera, kebesaran, tata kerajaan, mahkota, cindai, lukisan-lukisan kuno, dan lain-lain. Alat perabotan istana, sama de jenis alat-alat rumah tangga yang sudah tua, umumnya berasal dari Parsi dan Turki. Berarti peralatan kuno tua dulu buya datangnya dari Parsi itu. Dari Parsi Turki. Turki. Berarti budaya Parsi dan Turki nampaknya sangat mempengaruhi rakyat Indonesia. Ya, karena itu kan pedagang-pedagang Muslim gitu. Dari Turki, dari Parsi. Jadi pedagang-pedagang pun lah nama bawa Islam ke Indonesia. Jadinya sambil kalau bahasa apa sambil berniaga menyiarkan agama Islam dah. Jadi lanjut ya. Dokumentasi bahasa sejarah ialah tambo tinggi alam, tambo tinggi kerajaan Indrapura, nantabue dari kerte batulih Arab Gundul. Bu Arab Gundul kan kurang ngerti bo mah. Ya, kalau Arab Gundul ko dia tulisan apa?
Namo lah gundul lah. Berarti kan ada pondang di bawah. Oh, enggak pakai baris Berarti ya. ada baris. Oh, iya. Nah, Salah sebuah yang sangat menarik ialah tangguh bekas istana kerajaan yang tinggi nilai arsitekturnya yang terdapat di Pasar Gedang kini gua. Aku ada betulnya tangguhnya. Bertingku yang mungkin yang di Pasar Gedang kok. Juga terdapat naskah-naskah yang bertulis di atas kulit unta dan masih gaib di mana asalnya dan apa tertulis di atasnya, tetapi sangat sayang benda-benda bersejarah kolah hilang dari kekuasaan pemerintah Belanda dan Jepang yang sudah banyak hilang. Berarti kehilangan dari zaman pemerintah Belanda ke Jepang. Kemegahan terakhir dari kerajaan Indrapura sana. Kaki dan tangan penjajah Belanda menjangkau seluruh pelosok daerah-daerah Indonesia dan lupa yuanya menjangkau tangannya penjajahannya di kerajaan Indrapura. Sebelum masuk Portugis, lah cuba-cuba lah tidak menanamkan kekuasaan di Indrapura. Tapi dalam suatu perang dekat Morosakai, kini pasukan Portugis dapat diacuhkan. Pasukan Portugis dapat dihancurkan oleh bala tentara prajurit Indrapura. Jadi menapa ya dia dihancurkan sehingga bangkai-bangkai bertebaran di mana-mana. Sehingga tepi itu bernama jadinya Muara Bangkai yang kemudian berubah menjadi Morosakai. Itu sejarahnya. Pokoknya yang sejarahnya Muara Sakai itu awal katanya dari Muara Bangkai ya. Ada perperangan waktu itu di Siko Portugis coba-coba lah nak musuh anak gua kan menguasai, rupanya melawan. Kekuatannya cukup kalah lah Portugis tadi. Sehingga banyak mayat-mayat Portugis bahasa Sega pakai aku ding. Jadi bagilah nama Morosakai ya. Iya, kemudian diubah menjadi Morosakai. Itu sejarah Morosakai. Itu catatan ilmu. Awal lanjut. Raja terakhir di Indopugo yaitu Sultan Firmansyah. Itu sejarahnya itu ya. Makna tuh. Batanyo kan Jawa kan kelah DP Jawa itu. Siapa raja terakhir? Iya. Nanti awak sesuaikan yo ahli-ahli warisnya yo koyo dah. Ini kadang kan cek pola kan sesuai dengan buku. Sesuai dengan sumpah kerajaan, beliau tidak merelakan negerinya dipijak oleh penjajah. Dan amanah itu disampaikannya pada kepanakannya bernama Sultan Rusli. Dan mengetingkannya naik tahta kerajaan di Indrapura. Dan bergelar Sultan Muhammad Shah. Sultan Rusli bergelarnya Sultan Muhammad Shah. Nama asli Sultan Rusli. Berarti dari siko ke siko lah mulai banyak lambo lah umum lah mulai ada seorang berdua baca itu nah kariti itu tadi boleh dengar dong. Kalau kau lah mulai ikut lah masuk ke abad 18 abad 19 kan kini kau abad 20 sih dah. Sekarang 20 tahun yang lewat lah. Sepanjang pesisir Sumatera Barat, Belanda mulai menanamkan kekuasaan di Tiku, Padang, sampai ke Painan Pulau Ciku. Itu apa? Portugis nama. Iya. Tahun 1822, Bagaruyuang diduduki Belanda. Tahun 1903, Belanda memasuki Indopugo. Sejarah soalnya. 1903 Belanda pertama memasuki Indopugo. Dalam keadaan negeri sedang siap akan berhadapan dengan musuh. Tetapi Sultan Muhammad Shah tidak mau menyerah mendetung jodoh. Salicik-licik Belanda, salicik-licik Sultan Muhammad Shah sehingga dalam sebuah ekspedisi daerah Kerinci yang sudah diminta komandan Belanda untuk menjadi penunjuk jalan. Tapi saja dalam menunjuk jalan tadi sesek pasukan Belanda kalau galau ada. Acu dalam tanah lagi Gedang tu. Ini tak kenal. Orang Belanda tak kenal lagi Gedang tu.
Jadi di Sinan Pasera acu. Belanda tak sesek dan acu dalam hutan belantara tu. Belanda membuat perjanjian dengan Sultan. Tapi Belanda kemudian mancilok naskah perjanjian tu. Lahnya gue perjanjian di Sultan ko sudah tu nyicilok. Itu hilang bukti. Menghilangkan bukti, barang bukti. Dengan taktik tipu daya Belanda ko akhirnya dapat yo nyo memujuk Sultan Muhammad. Sultan Muhammad ko dibawa ke Betawi. Yang keceknya akan disakondakan di Betawi ko. Tapi sebenarnya dibuang. Sebenarnya dibuang. Sultan dia berakekkan dari Pasir Getiang dengan sebuah nah berarti pelabuhan dulu Segetiang KPM nan langsung membawa beliau ke Betawi. Tahun bersejarah tu ialah tahun Sultan menyampaikan amanat dialek dalam bahasa Indobugo yang kemudian disampaikan dalam bahasa Belanda. Maksudnya Raja Indrapura adalah Raja Sara. Patah tumbuh hilang berganti, hilang raja berganti raja. Beredar raja dengan Sara, berdestar sahid billah. Sultan dan Stepo Sultan dan rakyat. Beredar Sultan dengan adat, beredar sanak kamanakan dengan adat pusaka, mengitari bumi sepetalo langit, ke bawah dalam awang tinggi, pai satu tumbuh 1000, sebanyak pasi di tepi pantai, hati bagai sega, air laut kaganti dawatnya, air tawa kaganti icunya, kan pembuat riwayat tanah alam untuk diinge-inge kalau nantinya, karena Sara punya bahasamu, Allah Ta'ala menjadikannya. Sedadu-sedadu Belanda melepaskan tembakan salpo selamat tinggal Tuku Muhammad Shah kepada tanah air yang dicintainya dan barakat ke Pulau Jawa. Beliau wafat dalam tahun 1938. Berarti kalau masuk abad ke-19 yang ada ya. Di Batavia, Betawi. Dan dimakamkan di pemakaman Karet, Jakarta. Sebagai lambang sekepa tanah Pusaro di pekuburan dibawa ke Indrapura dan ibaratkan itu diibaratkan bakubu di tepi gobah kerajaan Indrapura. Dan berakhirlah riwayat kerajaan Indrapura yang sudah berusia 20 abad itu. Berarti 20 abad semua kerajaan Indrapura. Cukup lama. Jadi itu cerita masalah Indrapura sana. Nanti mungkin awak lanjutkan dengan cerita dari Indrapura. Awak mulai dari kecil-kecil dulu. Kalau ambo membahas mulai dari menerangkan mulai dari diri ambo dulu, keluarga ambo, tetangga ambo, kampung ambo. Sudah tuh bagus kampung tetangga ambo. Nanti dengan kampung tetangga akan awak bahas nanti masalah di Pelekat di Painan yang awak bahas sudah kok. Di dalam episode berikutnya ya. Awak akan membahaskan Painan. Sebab Painan itu ada kaitannya dengan Indrapura di Siko dengan judulnya nanti Pelekat Panjang. Perjanjian Pelekat Panjang. Baiklah di sana. Mungkin itu dari Ambo, mungkin ada sedikit daya tambahan dari apa sanak kita Buya. Pandangannya terhadap kerjaan Indrapura aku tadi ngaku dia pandangannya penape dagingnya Buya gitu. Jadi pertama mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kepada sanak-sanak Ambo, dari aku dari Tawe. Ya. Ambo selaku anak neging merasa prihatin dengan kalau disebut bahasa pengkhianat lah. Ya. Bisa jadi, tetapi ambo tak ada bahasa yang bisa diungkapkan ya. Ambo andui kan dah. Ya. Aku bahasa anak pandai andui disebut pengkhianat. Dalam hati tahu ada ngungkap apa yang ada. Ada apa ya. Karena apa? Bukan Indonesia saja. Iya. Bahkan dunia pun mengetahui adanya raja-raja di negara. Iya. Namun ambo sayang.
adonyo etikat tidak baik dari petinggi-petinggi nado nopo. Ya. Misal saja lah. Ya. Iku gedung serbaguna. Kok kan rumah peninggalan Belanda. Iya betul. Ada seharusnya ikut diberdayakan, jadikan museum. Iya. Jadi bukti-bukti sejarah kerajaan kau letak sini. Jadi kan museum itu dan museum kau kita minta ke pemerintah untuk melegalkan museum tadi. Cagar budaya. Bukti. Ya. Baso memang awakku adalah dari Barajo. Contoh. Kini sejarah kau berubah. Iya. Apa gunung kedua sebaguna? Ya. Sementara itu ada sejarah yang tersirat, yang tersurat, yang tercatat di sini. Sejarahnya Indrapura, ya. Tidak rumah peninggalan Belanda loh. Iya betul. Ada peti gedang kan rumah. Ada sumur dalam belakang kayaknya. Iya. Ada peti gedang tuh karena betul drom apa namanya tuh. Nasi gepek tuh kabah tuh. Iya. Ikon awak sayang. Jadi tentu awak dalam budi putih aso dalam untuk mengumpul bukti-bukti sejarah yang ada di Lombok. Cuman kalau aku mendapat tugas terpenting bagi awak ini adalah bagaimana awak mendapat pengakuan dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat tentang legalitas kerajaan Lombok. Itu tamam dah. Karena awak sampai hari ini tidak ada pengakuan resmi dah. Ada suara yang bertanya ke Buya. Iku masalah bahasa. Ya. Kalau di Indonesia tuh bahasa aku kan bahasa daerah tuh kan terdaftar pun apa tercantum dalam aku kebudayaan kan tuh ada bahasa Jawa, bahasa Minang, bahasa Batak, ada Sunda, kan banyak tuh 300 sekian tak salah. Ambo belum dia tahu ada kamu tanya-tanya ya kan apakah bahasa Nupuho termasuk dalam tuh itu? Sepanjang yang mau ketahui dari buku-buku nama baca memang sejarah Nupuho lemado masuk dalam bahasa-bahasa daerah yang telah diakui oleh pemerintah pusat. Udah masuk ya. Makanya itu kan menjadi perjuangan basamu. Sepanjang Lopuho, kerajaan Lopuho belum mendapat pengakuan yang sah dari pemerintah, maka bahasa kau tak bisa kita wakil. Bisa ya. Pemalat nak wakil. Awak lah nak ngecek, awak nak ngecek. Iya betul. Awak lah ngecek hebat mah. Awak lah ngecek hebat, awak lah ngecek raja, awak pernah terjajah deko. Jadi itulah ya. Nan awak kini kau awak dah lawan ngecek hebat. Dah kalau dapat awak bermanfaat. Iya. Itu. Itu dia caranya supaya grup kau bermanfaat. Itu tuh nanti kan dengan kebersamaan awak dalam grup kau sanak-sanak awak dengan tidak ada perpecahan, tak berkotak-kotak. Selama kau kan banyak berkotak-kotak ya. Itu tuh kamu kau bisa dengan kebersamaan terdaftar lah bahasa Nupuho, terdaftar kerajaan Nupuho. Contoh perjuangan dari jauh-jauh tengok dah. Kebetulan awak pernah ngimbau narasumber waktu siaran live kan. Itu yang Sanggar Seni Teluk Kuala tuh lah terdaftar jadinya apanya tari apa si kambang manih sedang. Jadi kan itu menyangkut legalitas. Iya. Artinya secara hukum seni yang disebut tadi itu telah diakui oleh negara secara hukum. Itu kan menyangkut perkara seni budaya bahwa yang kan itu inginkan kita bahasa dan kerajaan bagaimana kerajaan dan bahasa Nupuho mendapat legalitas yang sah. Itu harapan wadah Sahnya itu sebaik secara hukum maupun menurut Undang-Undang Dasar Republik Indonesia. Jadi tidak masuk ke ruang awak masuk tondak awak sama saya masuk ke ruang. Jadi buku masuk ke ruang awak mampu ada saya tuang dong. Awak lah yang kita harap kepada tokoh-tokoh senior termasuk generasi muda yang memiliki bukti-bukti otentik tentang kerajaan di Lombok. Bahasa Samo support ko bersama-sama kita perjuangkan bersama-sama bagaimana legalitas kerajaan Lombok bisa diakui oleh pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, lebih-lebih oleh pemerintah pusat. Sedikit ketua, ambo dulu pernah bercengkrama dengan almarhum Sultan Riyadi.
bahkan terjadi diskusi yang sangat alot menyangkut legalitas kerajaan Luhur. Yang terpenting kita tidak soal siapapun yang akan jadi raja. Iya, awak ada mikir tu dah. Jadi itu karena itu tidak ranah awak di sini kan. Awak. Jadi kalau ikut punya tambo, punya ranji tentang itu, bagi kita tidak soal. Iya. Tetapi bagaimana kita dapat pengakuan. Itu yang utama. Itu yang utama. Kalau jadi setelah jadi yang polemik-polemik yang ada di Lombok ini, maaf dalam tanda kutip, bukan kontra dengan keturunan raja yang ada. Iya. Tapi yang mau sayangkan kenapa kok harus ngotot secara bersama? Iya. Seharusnya kok seorang duduk bersama. Digundiang dah. Digundiang. Tidak ada masalah yang tidak bisa selesai. Kalau sepanjang dukung tiga saja ganggu tadi tidak sinkron. Iya. Tato apa tak balik ya kondisi tak bayar udah. Di mana lah nasi nak masak. Iya. Maka itu kita berharap kepada pewaris-pewaris tahta kerajaan Luhur. Iya. Bamurah hati lah, balapang dado lah. Jangan dalam tanda kutip egoisme kita kemukakan untuk mendapat tahta kerajaan. Tapi kalau ambo secara pribadi berprinsip, bagaimana kita sama-sama bersepakat dulu untuk mendapat pengakuan pemerintah tentang kerajaan Luhur. Kemudian budaya-budaya dan adat-adat tadi bisa menjadi catatan sejarah, bisa dimasuk dalam pendidikan BKM yang diajarkan anak-anak di sekolah. Nah, menjadi soal ujian. Ini kan ada di sekolah ada pengembangan budaya adat alam Minangkabau ya. Iya betul. Dan pendidikan itulah menjadi pendidikan lokal di Sumatera Barat. Tapi yang kita sayang anando namono pugo pun anda ada masuk. Dah. Awak mati enggak bawa karena dinas pendidikan dalam di bawah koordinator pemerintah dan komite presiden tidak mengakui ya. Walaupun baju orang ngecek dorajo nuku atau pengadilan dan hak bagai bukan tak mengakui, tendun mengakui. Memang sampai kasinan diskusi kita dengan almarhum Pak Sultan Heriadi. Maksud itu lah dapat pengakuan dan hak. Kita tak butuh pengakuan dan hak. Kita butuh pengakuan negara kesatuan Republik Indonesia. Betul. Dan hak terduno orang itu soal lain. Karena memang pernah menjajah awak. Tapi karena awak tinggal di negara Indonesia, pengakuanku yang kita perlu. Iyalah. Jadi ini yang diaku ini, yang legalitas secara umum Sumatera Barat yang diakui cagar budaya adatnya kan cuma Pegaruy, Bang. Iya betul. Termasuk terdaftar tuh. Padahal kalau awak celik daging di siko, daging tambu alam Minangkabau kok padahal ni cari tu awak. Ada apa? Ada. Kenapa di pemerintah? Kok di penulis ada? Ahli sejarah ada. Berarti kelalaian dari awak dari dia. Awak tak salah tu dong. Maka dalam tanda kutip sekali ini mohon maaf kepada pewaris-pewaris Raja Luhur. Marilah sama-sama kita berpangku tangan Rangkulah kami rakyat kok. Ajaklah bersama-sama rakyat. Karena kalau tuan-tuan raja, tentu kami jadi rakyat. Iyalah. Tak akan ada raja kalau ada rakyat. Raja ku ada karena ada rakyat. Iya. Sama yo presiden tu ada karena ada rakyat. Iya, ku ada kapuang yo, ada karena ada rakyat. Ada rakyat. Maka itu bagaimana kita sama-sama bersinergi untuk mendapat legalitas yang sah secara hukum, baik di pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, atau oleh pemerintah pusat. Kita dalam tanda kutip tak haruk dengan bantuan-bantuan pemerintah itu pada dasar. Tapi yang kita haruk sesungguhnya itu pengakuan juga. Kejelasan dah. Akuilah dulu. Baso memang Raja Luhur, kerajaan Luhur betul-betul ada. Kini ko antara kalau ibarat pijak apa nama ko cinta dua alam nama. Cinta dua alam ya. Jadi antara ada dan tiada juga kan. Apa nama samar-samar coba kalau sepuh jadi lemmi ya. Padahal bukung kuah. Iku ko bukung kuah. Nan membuat kan dak kan kuah. Uang luar lah deh. Uang luar. Uang payah kumbuh lah. Dan boleh dikecek bapak
pengarang buku itu tadi. Jamaran gelar Haji Datuk Tuah berasal dari Kotonan Gadang, Payakumbuh. Beliau bukan seorang pengarang tetapi seorang pengusaha yang berpikir modern. Dalam tahun 1926 beliau berdomisili di Bukit Tinggi. Pada waktu itu beliau mengusahakan agak kabu kok tu sama. Malu lah betul lah. Jadi intinya yang mencatat sejarah Koko bukan orang yang lahir di Lopogo. Iya betul. Tetapi nyo tahu persis Sejarah terhadap sejarah kerajaan Lopogo. Artinya walaupun iko bagi punggang we ko kecil lah juta, kalau ada dapat pengakuan sah cuma oleh pemerintah dah ada uang. Jadi kecil jangan keadaan hak ke Amerika Serikat pun tahu dah ada uang. Iya. Kenapa? Itu masuk wilayah teritorial Republik Indonesia. Bukan lain tak bisa masuk kalau masalah internal lah. Iyalah. Makotung dah ada guna pengakuan Den Haag, dah ada guna pengakuan Amerika, dah ada guna pengakuan Portugis, dah ada guna pengakuan Jepang do. Kalau pemerintah daerah dak ngaku ada Raja Lopogo. Jadi yang kata kunci yang perlu kita sadari secara bersama. Nanti awak bahas kan, Jadi kini tutuang dengan awak membaca dari uang luar awak tahu, sekadar tahu awaknya. Awak kalau bisa dengan mendeko nanti mana tahu tak buka ijab yang elok bagi yang senang-senang awak yang berkaitan. Sasamu berjuang, mudah-mudahan nanti takwi. Ya, amin. Bisa ya. Artinya kalau kecil apa lu dak ada jalan tidak satu jalan ke Roma. Bagi orang Muslim dak satu jalan ke Mekah. Bagi orang Lopogo dak satu jalan untuk mewujudkan kerajaan Lopogo. Maka itu dalam konteks kerajaan Lopogo bersama-sama untuk mendorong ke pemerintah daerah bagaimana legalitas kerajaan Lopogo memang betul-betul diakui secara sah oleh negara Kesatuan Republik Indonesia. Itu kata kunci sana. Semoga soiko cukup jelas dan cukup tegang sepanjang kita masih mengkotak-atik persoalan sejarah dari siko. Tapi wak ada dapat pengakuan apa buih lah wak cerita salah. Babuih lah. Iyalah. Bencai lah selekona. Tapi kalau pengakuan tak dapat dah isa. Iya. Jadi intinya gini ko cukup mungkin apa ya. Awak baca udah tuang lah dengan awak baca ko ada tergugah. Nyo kadang tu dek kepentingan. Yo mau jadi sana agak lasah. Apa banyak pegang sekolah pula mesti pegang Pak. Jadi ada tambahan ya. Ya. Semoga menyangkut konteks kerajaan Lopogo itu adalah niat baik awak bersama. Iya. Kemudian memang maaf agak sedikit tinggi nada bahasa. Ada masalah bukan kebencian tapi bentuk kekecewaan. Inisiatif. Pengen awak negeri iko dari masa kejayaannya kita menikmati pada masa ini. Tetapi kita seolah-olah mereka rasul-rasul terjajah jadi. Jadi kalau aku senang poinnya bagaimana kita bersama-sama dalam hal itu untuk mendorong ke pemerintah negara Kesatuan Republik Indonesia, pusat, provinsi maupun daerah, kabupaten, kota untuk memberikan legalitasnya, pengakuannya terhadap rajo nan ado di Indonesia. Kerajaan Indrapura ya. Jadi agil pengakuan itu yang kita minta secara hukum tentang kerajaan Lopogo tadi. Maksud itulah sana. Oke lah. Jadi itu tadi Ado sebagai putra daerah anak negeri Tanah Tumpah Darah yang dibacakan oleh Buya tadi, ambo pun merasakan itu. Sebab apa? Selama kami tidak ada kekuatan, tak ada kemampuan dan tidak tahu jalan. Yang tahu jalan tuh mungkin ada yang lain kami tidak mata itu. Kalau harapan kami sebagai putra daerah sangat ingin
Kerajaan Indrapura itu diakui oleh negara Republik Indonesia. Dan juga kami mengajak untuk kebersamaannya dalam hal membangun negeri ko, untuk menggali balik sejarah ko supaya diakui. Sebab hidup tanpa sejarah bagi ambo samo Jawa berjalan tanpa arah, tidak jelas pada manwa sebab tak tahu masa lalu. Samo jo awak jemaah awak tak tahu. Misalnya mak awak lah meninggal sekian puluh tahun, itu sejarah. Yang mak awak tak tahu, jadi tak tahu awak siapa jati diri awak. Mungkin itu sana untuk hari ini. Mohon kalau nanti awak lanjutkan di episode berikutnya, awak bahas nanti tentang pelekat panjang tadi. Itu sumpah atau perjanjian pelekat panjang itu ya painan. Untuk ini yang mau tutup, cuma mau minta jurusan ambo di siko untuk komen, subscribe, komen, like dan share, agi masukan, agi pertanyaan yang sesuai jo tema, dan kalau mana yang kami tidak tahu tolong dibantu. Ingat sana anak orang di Sungai Likung berjalan ke Damoput, basilang kayung dalam buku sinan naping mako kaidon. Kalau ada basilangnya dari jadi baiklah, kami tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.